Yo, hey guys, Max, so let's go. Alright. Yes, finally, coy. Ferrari 1-2, gila. Kemarin tuh race yang sangat seru ya. Ya, of course gak seru-seru gimana, cuma serunya itu adalah feeling merasakan pemenangnya tuh bukan Verstappen gitu ya. Padahal kalau bisa dibilang sih kemarin race-nya biasa aja sebetulnya. Carlos Sainz terus di depan gitu, sama aja kan sebetulnya kayak Verstappen gitu. Tapi somehow kita tetap happy gitu ya. Kita dalam kurung selain fans Red Bull dan Max Verstappen ya. Fans F1 yang lain gitu selain Red Bull ya. Dan ya kita bahas aja, obrolin race Australian Grand Prix. Gue happy banget, gue nggak tahu mau bahas kayak gimana, tapi ini ternyata banyak yang bisa dibahas teman-teman, terutama insiden-insiden yang terjadi juga. Jadi ya langsung aja, jangan lupa like dulu videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber dari semuanya. 30.000 subscriber dikit lagi teman-teman ya. So ya, subscribe, thank you so much. Langsung kita obrolin Australian Grand Prix, let's go. Australian Grand Prix, balapan pertama kita di siang hari ya, dari Indonesia ya lebih tepatnya ya. Pertama kali ya di Australian Grand Prix. Nanti harusnya Jepang juga. Jadi tapi nggak sesiang Australia sih kalau Jepang ya. Jepang itu jam 12 siang balapannya teman-teman. Menarik. Ya nggak sepagi Australia. Kemarin kan Australia 11 siang ya. Besok Jepang jam 12. But anyway, kita balik ke Australia Grand Prix dulu, yang mana mungkin kita bahas cepet aja tentang race-nya. Nanti soalnya ada beberapa komponen yang cukup untuk kita perdebatkan teman-teman ya. Ini menarik sekali. Kita bahas race-nya dulu. Dari lap pertama Max Verstappen katanya udah mengalami remnya, katanya nyangkut atau apa gitu, gue lupa istilahnya. Pokoknya remnya udah bermasalah di start menurut Max Verstappen. Jadi dia katanya kayak berasa ngeremnya itu pakai handbrake gitu, atau handrem kalau di mobil, menurut Max Verstappen. Dan dia survive selama 4 lap teman-teman ya. Lap pertama bagus, startnya masih bisa di depan, tapi lap kedua langsung disalip sama Carlos Sainz. Karena kalian ingat sekarang di F1 itu DRS start di lap kedua instead of lap ketiga dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Sekarang lap kedua udah DRS open. Apalagi di Australia itu DRS-nya ada 4 teman-teman ya. Ada 4 kali DRS zone. Jadi ini sangat-sangat gila untuk nyalip ya. Dan ternyata ya, salip-salipannya nggak begitu banyak anyway gitu kemarin. Leclerc salah satunya yang nyangkut di belakang Norris cukup lama di awal-awal. But kita balik ke Max Verstappen dan Sainz yang udah akhirnya nyalip, dan turns out ternyata Max ya itu problem remnya dan meledak gitu ya. Meledak di pit, sempat ada ledakan gitu di bagian ban belakangnya, dan waktu dicopot kemarin kesorot juga di kamera, mobilnya udah pecah gitu ya, udah kebakar, sempat kebakar juga, maksudnya bannya, peleknya udah pecah gitu ya, udah itu karbon dan segala macam, udah kayak porak-poranda di situ. Intinya mobilnya udah nggak bisa continue DNF. Sisanya balapannya basically stuck setelah Max Verstappen DNF. Maksudnya dalam artian ya udah Sainz di depan terus gitu, nggak ada pergantian juara satu atau leadernya nggak ada. Jadi Sainz terus ya. Gua rasa kemarin Sainz juga performanya sangat-sangat bagus, terlepas dia habis sakit usus buntu teman-teman ya. Gila, salut untuk Carlos Sainz karena dia 10 hari, dia bilang 10 hari dia nggak kerja. Maksudnya nggak di simulator, nggak latihan. Tapi dia langsung FP1, FP2, FP3, quali P2, race langsung menang gitu. Jadi salut sama Carlos Sainz. Leclerc, walaupun gue fans Leclerc ya, tapi harus diakui emang Sainz lebih bagus so far di tahun ini gitu ya. Di season ini lebih bagus. Kemarin kalau kita perhatikan Leclerc juga race pace-nya naik turun gitu. Kadang cepet, terus tiba-tiba next lap-nya lambat, next lap-nya lagi cepet lagi. Jadi nggak konsisten gitu. Lebih kecuali di stint ketiga. Kemarin Leclerc di stint ketiganya bagus. Aneh juga, gue nggak tahu kenapa ya. Jadi setelah ganti ban hard yang terakhir itu bagus dia. Buktinya sampai dia fastest lap juga. Dan dia pun juga ngakui lap yang pertama kedua jelek, yang terakhir baru dia katanya nyaman. Gue nggak tahu kenapa seperti itu, karena Leclerc dari kemarin selalu nyamannya di stint terakhir gitu. Apakah mobilnya susah panas atau gimana, gue nggak tahu juga. Intinya
performanya so far selama 2024 ini di 3 race, 2 lah ya, kita nggak compare Jeddah deh, Jeddah kan Sainz nggak ada. Di Bahrain dan di Australia itu Sainz masih lebih unggul daripada Charles Leclerc ya. But let's see, apakah Sainz bisa terus mengungguli Charles Leclerc selama satu musim? Kita akan lihat di season ini. Karena of course harusnya dengan begini sih harusnya Leclerc juga semangat ya untuk bisa kembali ke performa biasanya. Karena ya kalau secara statistik Leclerc masih lebih bagus ketimbang Sainz. Kan race win-nya banyakan Leclerc dan segala macam. Tapi performanya so far di tahun 2024 masih bagusan Sainz. Oke, itu tentang Ferrari dan race-nya. Nah, kita langsung aja bahas tentang strategi Ferrari dikit lah. Kemarin menurut gua strategi Ferrari itu bagus banget teman-teman. Terutama strategi untuk Charles Leclerc ya. Kalau untuk Carlos Sainz udah sangat bagus. Dan untungnya kemarin tuh nggak ada yang namanya safety car dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak terlalu mengkompromis setup posisinya Carlos Sainz. Tapi untuk posisinya Charles Leclerc itu bagus banget kemarin Ferrari. Sampai McLaren kemarin soalnya lawannya Leclerc tuh McLaren ya. Ada Piastri sama Norris lah, kita bilang Norris lah. Sampai McLaren juga kasih tim order ke Piastri untuk bisa Norris ngejar Leclerc. Dan bagusnya kemarin Ferrari yang gue salut adalah mereka berani undercut, mereka berani ambil tindakan. Leclerc masuk 5 lap lebih awal dari Norris di stint terakhir 5 atau 5 lap saya ingat gue. 5 lap lebih awal dari Norris. Dan pit stopnya juga bagus 2,1 detik. Ini nanti harusnya ada fotonya gue tampilin. Jadi perfect kemarin Ferrari. Pit stopnya bagus, strateginya juga spot on. Jadi salut tumben gitu. Gue juga ya ini semoga tetap seperti ini dalam sepanjang tahun ya. Jangan sampai kendor ya teman-teman karena ini udah bagus banget. Ini udah bagus banget Ferrari udah mantap lah. Udah mantap. Untungnya kita masih belum bisa tahu Ferrari ketika under pressure teman-teman ya. Under pressure itu dalam artian kalau ada safety car gimana, kalau ada ini gimana. Ini kan kemarin mulus race-nya, tapi nggak apa-apa. Kita yang penting udah mantap nih Ferrari, udah mantap. Undercut-nya berhasil. Kemarin Norris kenceng banget kan, sempat kenceng banget, tapi Leclerc langsung disuruh masuk, suruh box dan berhasil. Dan stint ketiganya Leclerc kenceng kemarin. Norris juga nggak kalah kenceng sebetulnya, cuma karena udah undercut duluan 5 lap di awal, Norris akhirnya nggak ngejar-ngejar si Leclerc. Hampir cuma nggak ngejar gitu. Jadi ya untungnya undercutnya works gitu. Cuma gua sih tetap beranggapan harusnya Leclerc bisa lebih kenceng lagi lah. Lebih kenceng kemarin Leclerc dari Norris, cuma nggak konsisten. Kadang-kadang Norrisnya lebih kenceng lap time-nya ya dari Leclerc. Kadang-kadang Leclerc yang lebih kenceng, jadi nggak kayak naik turun. Jadi ujung-ujungnya sama terus gitu gapnya antara Norris dengan Leclerc gitu. Jadi ya semoga kedepannya bisa lebih bagus. Oke, itu untuk Ferrari ya. Salut sama strateginya sekali lagi. Undercut-undercutnya semuanya berhasil. Alright, kemarin pokoknya itu Max Ferrari strategi. Terus McLaren juga kemarin udah berusaha untuk ngejar Ferrari tapi masih gagal. But getting there ya, McLaren ini udah bagus, udah kelihatan strong juga. Jadi dikit lagi bisa mungkin, hopefully enggak. Gue sebagai Ferrari ya, Ferrari ngejar Red Bull dulu deh. Tapi ya kalaupun McLaren bisa improve ya bagus gitu ya. Gue kan sebagai fans ya nggak mau ada yang mengejar Ferrari gue gitu. Tapi kalau sebagai fans F1 Universal ya lebih baik, lebih ketat, lebih seru gitu ya. Dan McLaren, lalu kita bahas apa lagi? Albon mungkin dikit ya. Albon sayang banget kemarin dia finish di P12 kalau nggak salah. Jadi sayang banget nggak poin, udah mencuri mobilnya Logan. Ya atau nge-hijack lah ya. Kalau di GTA itu pencet segitiga teman-teman ya. Logan dibuang dia masuk kayak GTA ya. Tapi masih nggak dapat poin gitu. Jadi gue nggak tahu brief apa yang mereka obrolin di akhir balapan gitu. Apalagi ada Logan, kayak Logan di pojokan udah kayak cemberut gitu. Kalau gitu gue aja anjing gitu kan. Ngapain gitu loh. Jadi kemarin tuh Williams kayak bener-bener, Albon sih lebih tepatnya, menyia-nyiakan aja gitu teman-teman. Kalau masalahnya gini, masalahnya kemarin itu lawannya Albon tuh Haas ya. Either Haasnya yang bagus atau William atau Albonnya yang cupu nih teman-teman. Ini menarik nih karena Haas kan nggak, maksudnya ya Haas kenceng, tapi Albon harusnya, setahu gua sih, sepengamatan gua ya, Albon harusnya lebih kenceng dari Haas. Albon ya, kita bicara Albon ya, bukan Logan ya. Albon. Cuma kemarin
salut banget sama Hülkenberg sama Magnussen itu bisa nge-fight Albon mati-matian kemarin di final stint gitu ya, di final lap. Disorot banyak banget battle-nya Magnussen sama Albon, kejar-kejaran, dan endingnya Haas double point teman-teman ya, double point coy untuk Haas. Gue lupa Albon kemarin P11 apa P12, oh P11 kayaknya ya. Sorry, P11 karena Russell crash ya. P12 sebelum Russell crash teman-teman ya. Jadi kayaknya P11. Dikit lagi sih Albon, dikit lagi. Cuma ya tetap nggak poin gitu ya. Nggak poin ya. Sayang banget. But it's okay. Semoga dimaafkan sama Logan ya. Karena kalau gue jadi Logan sih gue bete sih. Oke, itu untuk Albon. Dan kita masuk ke ranah yang spicy mungkin teman-teman ya. Langsung aja supaya nggak terlalu lama videonya karena ya basically gue udah happy dengan race-nya, nggak ada. Yuki dulu deh. Yuki bagus ya, Yuki bagus. Gue happy, race pace-nya stabil, walaupun maksudnya dia nggak ngejar yang sampai kencang-kencang amat, enggak, tapi dia mempertahankan posisi dia di start teman-teman, itu yang bagus. Dia finish, kalau nggak salah dia start P8, finishnya juga P8, nggak tau P7 atau P8 setelah Russell, gue agak lupa. Intinya di sekitar situ, pokoknya masih nggak berubah teman-teman, jadi itu bagus banget buat Yuki. Jadi nggak terlalu jauh, which is good di mobilnya Racing Bull. Sementara teammate-nya, jadi kan kita berbandinginnya sama teammate ya. Kalau Yuki dibandingin sama Max ya jelas menang Yuki sih kemarin kan, Max DNF ya. Maksudnya dibandingin sama siapa? Misalnya Perez ya nggak bisa dong kan, mobilnya beda ya. Kita bandingin sama Ricciardo yang ya di bawah gitu, nggak poin gitu. Jadi bagus Yuki, mantap. Oh ya kemarin Steak tolong pit stopnya diperbaiki. Pit stopnya lu kemarin gila men, pit stop dua-duanya, Bottas lama, Guan Yu Zhou lama, itu apa-apaan gitu. Tolong cari kru pit stop yang bener gitu ya Steak ya. Itu aja yang mau gua komen dari Steak. Alpine, kalian kemarin lihat gak sih guys, Ocon dapat posisi 15 di qualifying 2, terus dia kayak bener-bener seneng banget kayak wah menang nih gitu. Itu menurut gua itu ironis sekali ya teman-teman ya. Padahal Ocon tuh race winner juga di Hungari ya kan, apalagi podium di tahun lalu di Monaco, terus Gasly juga podium di Zandvoort gitu. Jadi men, ini mobil yang sering podium gitu, kenapa kok tiba-tiba P15 aja udah girang banget gitu. 15 di quali aja, di quali race-nya juga nggak poin gitu berdua gitu kan. Jadi come on man, ini Alpine gue nggak tahu ya nasibnya gimana, itu udah gak tertolong kayaknya. Aston Martin, Lance Stroll kemarin oke. Lance Stroll kalau menurut gue pace-nya oke lah ya, nggak yang jago banget, nggak yang cupu banget, tapi dia cukup lah untuk standar Aston Martin ya. Tergantung Aston Martinnya menerima nggak dengan standar yang seperti itu, tapi untuk performa cukup gitu. Jadi kalau nilai itu B atau C gitu lah ya. Kalau di 70 lah, pokoknya nggak remedi gitu ya Lance Stroll, tapi cukup lolos gitu. Jadi bagus. Hamilton kemarin menemani kekasihnya Verstappen ya. Mobilnya engine failure juga. Jadi kita nggak melihat Verstappen performa Hamilton kemarin karena mobilnya hancur. But ya kita akan tunggu, karena kalau performa dia di quali juga agak melempem ya, dia nggak lolos Q3 juga gitu kan. But itu aja kayaknya udah gue bahas semua. Nanti kita langsung bahas aja yang pengen gue debatin nih teman-teman. Maksudnya pengen kita bahas agak mendalam nih, insiden Alonso dengan Russell ya. Insiden Alonso dengan Russell ini yang menurut gue ini aneh banget ya. Ini karena kita udah tahu semua ya, 20 detik penalti untuk Alonso ya. Jadi Alonso turun ke posisi 8 kalau nggak salah. Alonso turun ke P8, Stroll naik, Yuki P7, Stroll naik ke 6. Nah itu. Hülkenberg sama Kevin Magnussen masih 9 dan 10. Oscar P4, Perez P5 ya. Itu yang urutan finishnya. Nah, ini sekarang yang mau kita bahas sama-sama. Apakah layak Alonso diberikan 20 detik penalti? 20 detik guys ya, ini gila sih. 20 detik penalti itu kayak gede banget gitu kan. Jadi ini menarik ya teman-teman ya. Apakah bener keputusan dari Stewart 20 detik? Kalau kata gue max 10 lah.
10 detik lah. 10 detik itu oke. Udah maksimal. 20 detik itu kayak lebay banget. Pertanyaannya kemarin gue juga udah nge-story ya. Ini salahnya Russell atau salah Fernando? Nanti gue akan putar. Mungkin ini gue sambil putar aja. Nah ini dia. Mungkin kalian bisa lihat sekarang ya. Nah ini rekaman dari kameranya Alonso dan itu dia Russell langsung oleng teman-teman ya. Russell oleng. Jadi gimana ya kalau menurut gue dari rekaman sekilas kesannya ya kalau dilihat sekilas ini normal-normal aja, masuk ke corner, braking ya kan, Russell-nya mungkin karena dirty air atau gimana melintir, fine ya. Kalian lihat ya, ini kalau gue putar lagi mungkin kalian nanti bisa pause aja. Itu jarak antara mobilnya Alonso dengan Russell itu masih lumayan jauh teman-teman di jarak pengeremannya ya. Dan gue nggak tahu kenapa Russell melintir gitu. Ternyata Alonso itu melambatkan mobilnya dengan alih-alih katanya dia recharge IRS dan segala macam, gue nggak tahu gitu ya. Intinya terbukti kalau Alonso itu memang melambatkan mobilnya. Nanti harusnya ini udah tampil di layar kalian sekarang. Telemetri ya telemetrinya itu kalian bisa lihat. Lap 56 itu yang warna hijau, lap 57 yang warna putih. Yang atas itu gasnya, yang bawah itu remnya. Kalian bisa lihat. Kalau itu kita lihat tabel yang atas dulu ya, gas teman-teman ya, throttle. Ada angka 100 sampai 0. Jadi 0 itu kan berarti throttle-nya dilepas, 100 berarti mentok gitu ya. Kalian bisa lihat lap 56 itu Alonso, berarti kita fokus ke yang warna hijau dulu teman-teman ya. Ini telemetrinya Alonso ya. Sekali lagi ini Alonso. Itu lap 56, itu dia lepas gas, langsung tancap gas lagi ya. Sekali doang, nurunnya sekali doang tuh warna hijau ya. Tapi lap yang seperti yang kalian lihat di lap 57 warna putih, itu 2 kali sampai hurufnya W itu. Jadi ada lepas, gas, lepas lagi, gas lagi 2 kali ya. Nah ini menarik nih. Ya, ini menarik. Sama kayak lap 57, ngeremnya juga 2 kali guys. Ya, yang sekarang kita ke bawah, tabel bawah. Yang hijau dulu sama sekali ya, remnya dari 0 berarti kan nggak ngerem, ke 1 berarti ngerem ya. Berarti set ngerem ke atas, lepas, gas lagi. Tapi lap 57 ada 2 sampai hurufnya M ya sekarang. Kalau tadi W ini M. Ada 2 kali ngerem teman-teman ya. Menarik teman-teman. Alonso alasannya katanya mau recharge IRS supaya ya recharge IRS kan recharge battery ya, supaya kan habis ini kan soalnya DRS nih. Kalau ada DRS of course Russell kan takutnya ngejar, mungkin di dalam benaknya Alonso gitu ya. Ngejar. Jadi makanya mungkin dia ngerem katanya supaya IRS-nya terisi dikit gitu. Ya seharusnya ya teman-teman ya. Mungkin itu nggak diperbolehkan, gue nggak tahu juga karena kalau ngelihat sekali lagi kalau ngelihat replaynya Russell dengan Alonso itu kayak biasa aja gitu. Lihat nih. Sekali lagi mungkin kita ntar gue puter juga. Itu kayak biasa aja. Alonso kesannya kayak nggak terlalu yang ngerem-ngerem, kayak nggak kelihatan ngerem banget gitu ya. Dan Russell pun jaraknya juga nggak sampai yang nempel banget gitu guys. Kan kalau nempel banget dan kesannya mau nabrak kan kelihatan ya. Ini nggak, kayak biasa aja gitu. Jadi nggak tahu ini masih dibilang tahap wajar menurut kalian. Kalau menurut gua sebenarnya kalau ngelihat dari videonya iya wajar. Maksudnya Alonso ngelepas gas itu masih wajar karena mungkin Alonso ngelihat di belakang Russell jaraknya masih lumayan jauh gitu, nggak yang deket-deket amat Russell. Jadi gua lepas gas dikit lah supaya recharge IRS gitu. Kecuali kalau udah nempel banget terus di brake check gitu, nah itu baru nggak boleh gitu kan. Ini masih jauh nih Russell. Jadi kalau menurut gua oke gitu. Kalau menurut gua, karena gini, kalau misalnya ini Russell nggak nabrak, misalnya nih Russell survive nih teman-teman, nggak mungkin ada perdebatan penalti dan segala macam, ya kan? Ini karena Russell nabrak nih. Nah, maksudnya bukan nabrak ya, bahkan nggak menyentuh, Fernando nggak menyentuh Russell sama sekali kan? Nah, Russell, gua dengerin wawancaranya Russell, nanti kalian bisa cek aja di YouTube, udah banyak wawancaranya Russell post race Australia gitu ya. Itu
dia bilang nabrak itu salah dia, ya kan? Salah dia karena dia nggak bisa, dia kaget dan nggak bisa ngontrol mobilnya dengan baik. Ya dia kaget karena ya itu tadi Alonso ngerem 2 kali, jadi ngeremnya lebih early dari biasanya gitu. Jadi Russell kaget, mungkin dia lagi fokus mau ngejar Alonso, kok Alonso-nya berhentinya deket banget gitu, mungkin kaget jadinya Russell terus oleng gitu teman-teman. Reaksi yang wajar. Sebenarnya kalau misalnya rem mendadak gitu kan pasti juga kita kalau di jalan raya ada orang rem mendadak ya kita kaget dong gitu. Ya ini sama lah, mungkin kurang lebih kayak gitu. Apalagi ini kan berapa ratus kilometer per jam ya. Pasti kalau dekatnya cepat tuh kan pasti Russell juga wow cepet banget nih gitu kan. Jadi pasti juga kaget. Cuma ini kan driver F1 ya, harusnya kan bisa lebih refleksnya kan lebih superhuman daripada kita manusia biasa ya teman-teman ya. Tapi ternyata nggak terjadi di Russell. Russell juga masih kaget dan berujung crash. Dan dia di wawancara dia sekali lagi ngakuin kalau itu crash pure kesalahan dia. Jadi dia yang hilang kendali gitu. Tapi yang aneh itu adalah FIA penaltinya kenapa 20 detik ya, itu yang tanda tanya besar. Ya kalaupun memang salah ya, memang Alonso salah. Kalaupun Alonso memang salah ngelepas gas di situ, kayaknya menurut gue ya max 10 detik. 10 detik tuh udah ngawur, udah kan biasanya 5 detik ya teman-teman ya. Kalau penalti kan 5 detik. Ini 10 detik deh gitu. Ini 20 detik tuh gue nggak tahu ya, gue nggak pernah ngelihat ada penalti 20 detik sih. Lewis Hamilton di apa tuh namanya? Silverstone ketika dia kontak sama Max Verstappen sampai Max Verstappen-nya mental banget tuh, itu 10 detik, guys. Ini Alonso begini doang nih, nggak nyentuh mobilnya nih. Mobilnya nggak nyentuh ya. 20 detik ya. Jadi gua nggak tahu, Magnussen aja nih. Magnussen nggak brake check sih tapi. Magnussen kemarin di Jeddah nahan-nahan yang belakang juga nggak ada penalti sama sekali, warning pun nggak ada gitu kan. Ya gue nggak tahu, nahan kita kan nggak masalahnya yang Magnussen nahan, di yang belakang nggak ada yang crash gitu teman-teman ya. Masalahnya tuh di situ. Kan kita nggak tahu ya nahannya Magnussen tuh kayak gimana, apakah ngerem lepas gas juga gitu kan, kita nggak tahu juga. Ini kan si Alonso ya, kita dengan segala alasannya dia apapun itu, mau IRS mau exitnya lebih bagus, oke lah. Misalnya salah gitu, tapi 20 detik, really? 20 detik bro? Itu ada sih yang menurut gue janggal ya. Kalau personal, menurut gue secara personal teman-teman, Alonso harusnya nggak dipenalti sama sekali. Kalau menurut gue ya. Cuma ya karena kan kita cuma lihat dari angle yang tadi. Gue nggak tahu kalau POV-nya Russell kayak gimana ya. POV-nya dari Russell mungkin oke lah, gue agak condong penaltiin Alonso, tapi jelas nggak 20 detik gitu ya. Tapi kalau misalnya di perdebatan steward, misalnya gue steward nih, gue akan bilang ke steward yang lain kalau menurut gue Alonso clear gitu. Menurut gue, karena jaraknya Alonso sama Russell tuh masih jauh. Kalau kalian lihat di replay yang tadi yang gue puter, itu kan ketika belok Russell tuh masih jaraknya masih mungkin satu mobil gitu ya, masih one car length, nggak sampai yang nempel banget lah pokoknya gitu teman-teman. Jadi menurut gua nggak yang brake check amat gitu ya. Ya gua nggak tahu juga kenapa ini bisa terjadi. Alonso alasannya sekali lagi dia recharge IRS, yang mana ya make sense aja recharge IRS, masuk akal teman-teman, not a bad excuse sebetulnya. Jadi silakan tulis komentar aja menurut kalian gimana teman-teman untuk penalti ini, apakah layak, apakah cocok, apakah pantas untuk Fernando Alonso atau terlalu berlebihan. Sekali lagi kalau gue personally mungkin gue warning lah, Alonso mungkin gue warning, karena sekali lagi nggak ada sentuhan, nggak ada apa pun. Kalau semuanya ngotot penalti, gue bilang max 10 detik deh. Itu kalau bisa 5 detik gitu. Max. Sama warning boleh warning. Tapi 20 detik gua rasa wah gila sih. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ada permainan orang dalam waktu 20 detik ini? Ataukah pantas bang 20 detik? Enggak, itu emang ngawur itu. Gitu. Silakan aja tulis di kolom komentar. Gue juga penasaran pendapat kalian karena ya gua bukan steward juga sih. Dan gua kan
cuma ngelihat dari sisi ini, mungkin kalian bisa ada info-info dari sisi lain. Nah, mungkin tulis aja di kolom komentar supaya teman-teman juga pada tahu, supaya gue juga bisa tahu juga kenapa gitu. Why 20 seconds, mungkin kalian bisa perbandingkan dengan insiden-insiden yang lain yang pernah terjadi sebelumnya di F1. Kayak gini bang, dulu juga pernah kayak gini, itu juga 20 detik misalnya gitu. Gue soalnya gue nggak ada kepikiran nih apa yang 20 detik juga. Gue cuma kepikirannya yang paling serem aja deh, Lewis Hamilton sama Max Verstappen di Silverstone gitu kan. Itu Lewis kalau nggak salah kan 10 detik doang tuh, 10 detik gitu kan. Ini 20 detik bahkan nggak nyentuh apa-apa gitu. Russell oleng-oleng sendiri gitu teman-teman. Itu yang makanya menurut gue aneh. Dan untungnya Russell nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dia udah panik, kalau kalian dengar ada radio dia red flag. Dia panik banget. Pasti gue paham paniknya teman-teman ya. Dia di tengah-tengah track dan itu fast corner, blind corner juga, belok kaget pasti ada Russell gitu kan. Untungnya safety car-nya, maksudnya untungnya stewardnya kemarin langsung tanggap VSC, walaupun bukan red flag, VSC untungnya masih aman. Dan bahkan kemarin juga gue ngelihat ada driver yang ngelewatin bagian depannya Russell dan ngecek Russell-nya nggak apa-apa apa enggak, dan untungnya masih aman gitu ya. Jadi ya untung Russell aman, dan lagi-lagi safety-nya F1 berarti emang mantap gitu ya. Oke, itu aja guys hari ini dari gue. Semoga bisa membuat insight baru buat kalian, dan semoga kalian bisa memberikan gue insight juga di kolom komentar tentang penaltinya Alonso ini. Gue juga penasaran. Nanti mungkin lebih detailnya, lebih rancaknya lagi kita bahas di podcast Turning Point bareng anak-anak ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau ada yang kurang silahkan tulis juga di kolom komentar. Terima kasih banyak. Kita bersenang-senang tanpa Wilhelmus 2 minggu dulu, karena Jepang masih 2 minggu lagi teman-teman. Nanti di Jepang kayaknya mungkin Max lagi nih guys, mungkin ya, karena kan Red Bull full upgrade ya. Thank you so much, itu aja hari dari gue. Jangan lupa like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber, 30.000 subscriber dikit lagi teman-teman, jadi klik subscribe buat yang belum subscribe. Thank you so much, and I'll see you in the next race or video. Bye bye, peace out guys, stay safe man, keep smile, gak racing, gak asik coy. Tetetetet.